Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada Jumat kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki. Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Karena kita tahu bahwa tak semua orang yang memiliki nikmat yang dua ini atau yang luar biasa ini. Ada yang punya nikmat sehat tapi tak punya iman untuk datang ke masjid. Ada yang punya nikmat iman akan tetapi sedang terkapar di rumah sakit yang tak bisa untuk melaksanakan kewajiban di masjid. Maka oleh sebab itu marilah kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, akan Allah tambah nikmat itu. Akan tetapi jika kita kufur akan nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Salawat merangkaikan salam, marilah kita hadiahkan buat Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, apalagi di hari Jumat yang disunnahkan untuk memperbanyak salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan yang berkelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hati berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan, marilah kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kita sekarang semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja di Indonesia, sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Kita sekarang sedang diuji berupa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari memakai masker, menjaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk menghindari penyakit wabah corona ini, adalah hal yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kita sedang bermasalah, kita sedang ada permasalahan penyakit. Jika kita tingkatkan ketakwaan Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita berdoa akan Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan kita sekarang. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Hatib memberi judul khutbah tentang sedekah meringankan sakaratul maut. Tentang sedekah dapat meringankan sakaratul maut. Berawal dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa akalluhum may yajuz zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umur umatku itu antara 60 sampai 70
dan hanya sedikit yang melampaui batas umur tersebut. Setelah kita mendengar bahasa hadis ini, bahwa standar kehidupan manusia itu adalah 60 sampai dengan 70 tahun yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, tentu kita berpikir, tentu kita memuhasabah diri kita, tentu kita menghitung-hitung diri kita, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini. Berandai-andai kita, jemaah Jumat yang berbahagia, jika umur kita sekarang sudah sampai 30 tahun dan kita meninggal di standar yang paling terendah 60 tahun, artinya batas kehidupan kita di dunia sementara ini adalah tinggal 30 tahun lagi. Andai sekarang umur kita 40 tahun, jika kita meninggal di standar yang terendah 60 tahun, sisa kehidupan kita di dunia ini adalah tinggal 20 tahun lagi. Andai 50 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Pertanyaannya, jika umur kita sudah dalam arena standar kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, sudah sampai 60 sampai 70 tahun ataupun lebih, pertanyaannya adalah sudah berapa banyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa siap kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, tentu dalam masjid ini beragam keadaan umur kita, beragam pula keadaan kondisi kesehatan fisik kita. Dan biasanya umur 30 sampai 40 tahun itu kita sudah mulai merasakan berkurangnya nikmat-nikmat Allah terhadap diri kita. Terkadang pada suatu hari sakit tengkuk kita, leher kita, kepala kita sakit. Ternyata ketika dibawa ke dokter, dokter katakan kolesterol kita naik, tensi kita naik. Pada suatu hari sakit badan kita, jari jemari kita sakit, punggung kita sakit, kaki kita sakit, lutut kita sakit, telapak kaki kita sakit. Setelah dibawa ke dokter, kata dokter asam urat kita naik. Pada suatu hari bangun tidur terasa lemas, lesu badannya, tak berdaya, padahal belum melaksanakan aktivitas apapun. Capeknya seperti sudah maraton 8 kilo. Ternyata ketika sudah dibawa ke dokter, dokter katakan gula darah kita naik. Ini berarti menandakan bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa terasa dalam pikiran kita, terasa di dalam hati kita bahwa dunia ini terasa luas bagi kita, seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selamanya? Terkadang itu terasa dalam diri kita, seolah-olah kematian itu akan jauh lagi dari kita. Jawabannya adalah karena kita sekarang sedang berada di alam dunia dan belum merasakan alam kehidupan yang lainnya atau yang selanjutnya. Lalu kapan kita merasakan bahwa dunia ini sempit sekali? Kapan kita merasa bahwa dunia ini tidak bisa lagi memberikan pertolongan
manfaat kepada kita. Ketika kita sedang mengalami sakaratul maut, maka ketika itu teman-teman kita di dunia, orang-orang besar yang kita banggakan hidup di dunia, tak bisa memberikan pertolongan ketika itu. Harta, jabatan, popularitas, mobil mewah, kebun sawit berhektar-hektar, tak bisa memberikan pertolongan ketika itu. Siapa yang bisa memberi pertolongan? Pertolongan yang kita harapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan amal kehidupan kita semasa kehidupan kita. Bicara sakaratul maut, bagaimana sakitnya sakaratul maut itu? Sakitnya sakaratul maut ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dan berjumpa dengan orang yang sudah meninggal ataupun sudah mati. Rasulullah bertanya, wahai si fulan, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Sakitnya sakaratul maut bagaikan pedang ditebas di tempat yang sama beratus kali. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada orang yang sebelah, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Sakitnya sakaratul maut itu bagaikan kambing yang dibuka kulitnya hidup-hidup. Kemudian para ulama juga menjelaskan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Sakitnya sakaratul maut itu bagaikan mencabut sebuah pedang yang sedang tertusuk di tubuh kita. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang pada hari ini, yang bisa kita amalkan pada hari ini dan hari esok-esoknya? Apa sebenarnya tips yang bisa meringankan sakitnya sakaratul maut? Dalam surat Al-Munafiqun Allah sampaikan, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Orang-orang yang sedang sakaratul maut itu berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, andai engkau undur kematianku walaupun hanya sebentar saja, walaupun hanya sedetik saja, fa asaddaq, maka kami pasti akan bersedekah. Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa sedekah ketika diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Kenapa sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak puasa? Dan lain sebagainya. Ternyata sedekah itu luar biasa manfaatnya. Ternyata satu sak, dua sak semen yang kita berikan untuk pembangunan masjid ini luar biasa manfaatnya. Ternyata satu karung beras, dua karung beras yang kita antarkan kepada anak yatim, orang miskin, luar biasa manfaatnya. Yang pertama adalah sedekah itu akan menjadi lampu yang paling terang di alam kubur. Yang kedua adalah orang-orang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah akan melewati pintu as-sakhoya, pintu surga yang bernama as-sakhoya, yang terbuka lebar untuk orang-orang yang senang bersedekah. Sedangkan yang terakhir adalah keutamaan sedekah dapat meringankan sakaratul maut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.